Saat itu, hujan. Sebuah kereta mewah melaju di Suzaku Avenue, jatuh ke tanah. Dokter bergegas masuk dari bawah plakat rumah Jenderal Shengo. Petugas dan beberapa pelayan berkeringat deras dan buru-buru mengambil kotak obatnya dan memesan sekaligus. Ini satu-satunya menantu perempuan di rumah jenderal kita, dokter. Anda harus melakukan yang terbaik. Nah, gadis itu tidak sengaja jatuh ke dalam air dan dia hampir kehabisan napas saat mengetahuinya. Sekarang saudara-saudaranya tidak ada di rumah dan hanya kamu yang ada di dekatnya. Nyawa gadis itu ada di tanganmu. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang tidak tahu bagaimana wanita muda ini disukai, memikirkan kakak laki-laki yang eksentrik dan protektif itu. Dokter benar-benar berkeringat dingin. Pergelangan tangan putih menonjol dari bawah tirai kasa ke atas, setiap inci kulit terkena frostbite. Pria itu berdiri di samping tempat tidur. Tangan kurusnya perlahan membuka kancing kaos dalam. Dia tinggi. Wajahnya yang tegas menghilangkan beberapa ambiguitas di ruangan itu, dan dia memancarkan aura acuh tak acuh dan pantang menyerah. Bebezianyu berbaring di tempat tidur, tiba-tiba merasa sangat lelah. Kemarin dia melihat si Xingyun membelai kuda kesayangannya. Meskipun sorot matanya tidak terlalu lembut, itulah yang ingin dia lihat di matanya. Setelah mengejarnya selama 3 tahun dan menikah dengannya selama 7 tahun, dalam 10 tahun, si Xingyun tidak pernah bersikap lembut padanya. Dan bahkan urusan ranjang pun sangat tenang, seolah-olah itu adalah rutinitas. Dia awalnya adalah menantu perempuan dari keluarga umum, dan keempat kakak laki-lakinya menyayanginya seperti saudara mereka sendiri. Tapi itu hanya beberapa tahun, dan dia sudah mati dan diturunkan pangkatnya, ditatap oleh mata Bezianyu. Mata si Xingyun masih acuh tak acuh, dia setengah berlutut di sofa. Suaranya masih serak karena keinginan. Bagaimana menurutmu? Bezianyu menutup matanya, nadanya bergetar. Kau dengar putri tertua akan mengambil selir untukmu? Tatapan si Xingyun semakin dalam, dan rasa dingin yang terkumpul di antara alisnya langsung menyebabkan suhu di seluruh ruangan turun hingga titik beku. Siapa yang memberitahumu? Bezianyu tersenyum sedih. Jawaban ini dianggap default. Dia menikah dengan si Xingyun selama 7 tahun dan tidak melakukan apapun. Dia telah lama tidak puas dengan putri tertua yang mendominasi. Dia memiliki beberapa kakak laki-laki yang membuatnya agak takut, tetapi sekarang dia sendirian. Bagaimana dia bisa menghentikannya mengambil selir? Kapan kamu akan memberitahuku? Mata si Xingyun sedikit berkedip, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia diganggu oleh Bezianyu. Suaranya lelah, lupakan saja. Apa gunanya sekarang? Yang dia inginkan dalam hidupnya hanyalah milik si Xingyun. Dia adalah pasangan sepanjang hidupnya. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan hatinya. Dia bahkan tidak bisa mempertahankannya. Apa gunanya? Jika saya bisa mengulanginya lagi dalam hidup ini, saya lebih suka menikah dengan putra keluarga Hu di Dingyuan. Setidaknya, ketika saudara laki-laki keempat saya terdegradasi, dialah satu-satunya yang berdiri dan berbicara untuknya. Si Xingyun menyipitkan matanya dengan dingin, dengan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Dia menarik Bezianyu ke dalam pelukannya dan tersenyum, bukannya marah. Hei, suaranya seperti basah kuyup di salju dingin Gunung Tianshan. Sayangnya, dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi istriku. Bezianyu membuka matanya lagi, tetapi yang dia lihat hanyalah wajah-wajah yang familiar dan asing. Gadis sudah bangun, beritahu aku secepatnya. Bersyukurlah, gadis itu akhirnya bangun. Jenderal tua itu masih hidup. Adik perempuan. Kak, bagaimana perasaanmu? Seseorang mendobrak pintu. Bezianyu tertegun sejenak, lalu berdiri karena terkejut. Dulu, kakak laki-laki dan kakak keempat.